Latar dibuka di Akademi Kinteng. Di depan kelas terdapat kerumunan siswa yang sedang menonton perkelahian, terdapat teriakan "Oi bocah, coba katakan sekali lagi. Kembalikan obat kakakku." Itu adalah Lin Yu, siswa kelas 3 yang sedang mengalami pembulian. Hahaha, sampah dengan nilai vitality cuma 0,62 berani mengancamku. Zhang yang siswa kelas 3, dia bersenyum penuh dominasinya dan di sampingnya Zhao Lei si penjilat. Dia berkata nilai vitality Zhang itu 3,5. Kau yang lebih lemah dari orang biasa tidak usah banyak tingkah, sambil menyeringai ke arah Lin Yu. Kalau bukan karena punya kakak perempuan jenius, mana mungkin kau bisa masuk Akademi Kinteng? Zhang sambil berjalan ke depan dengan botol di tangan. Kau mau obat ini, kan? Sini ambil saja kalau bisa. Lin Yu berlari mencoba menggapai obat yang terjatuh, namun obat itu pecah berhamburan kemana-mana. Emosi merasuki Lin Yu, namun Lin Yu tahu dia tidak bisa apa-apa. Zhang meraih kerahnya dengan giginya yang terkantuk. Dia melemparkan Lin Yu. Lin Yu terpental sampai ke sudut kelas. Zhang mendekat dan meninjak tangan Lin Yu. Dengan intimidasinya dia berkata sampah seharusnya berada di tempat sampah. Namun ucapannya terpotong oleh teriakan seseorang guru sedang menuju ke kelas. Zhang mendecikkan lidah. Apa? Zhang beranjak menjauh sambil menyeringai. Sampah memang harus dikumpulkan dengan sampah lainnya, ujar Zhao Lei. Obat itu sangat penting untuk kesehatan kakakku, sambil menatap obat itu. Aku harus bekerja lembur untuk beli yang baru. Alisnya menurun, kalian tunggu saja. Akan ku buat kalian menyesal, gumangnya dalam hati. Lin Yu tersentak. Terdapat uluran tangan Lin Xin. Kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, sambil menerima uluran tangannya. Terima kasih sudah membantuku. Syukurlah kalau begitu. Dengan tatapan kekhawatiran, ayo kita pulang bersama. Namun, belum sempat menyelesaikan ucapannya Lin Yu mendapat panggilan dari arlojinya. Apa kau bolos bekerja? Lin Yu tersentak. Kenapa jam segini belum sampai juga? Lin Yu membalas Otu sambil berjalan menjauh. Lin Xin menatap bahu Lin Yu yang menjauh. Latar pun berpindah di jalan dan dijelaskan pula dunia yang ditempati Lin Yu pada tahun 4832 era lama. Langit dan bumi berubah dan dunia pun terkontaminasi. Di saat umat manusia menghadapi krisis seperti ini, tubuh melampaui batasnya dan munculkan kemampuan khusus. Orang-orang ini disebut warrior, mendapat penghormatan serta perlakuan tertinggi, dan maju ke garis depan untuk melindungi umat manusia. Zaman pun memasuki tahun pertama era High Martial. Manusia menyadari bahkan kematian pun tidak bisa membebaskan mereka dari kontaminasi. Sebaliknya, mereka akan berubah jadi mayat hidup tanpa kesadaran. Yang hanya tersisa hanya hasrat untuk membunuh, dan orang-orang menyebutnya zombie. Saat itu satu-satunya cara untuk melawan kontaminasi dan zombie cuma satu, yaitu membakarnya. Lin Yu sampai di tempat kerjanya sepulang sekolah. Aku bekerja paruh waktu di krematorium untuk membakar mayat-mayat dikirim dari medan perang. Tangki nutrisi kakak harus segera terisi ulang. Aku harus mendapatkan 200.000 sebelum akhir bulan. Lin Yu memantapkan pendiriannya. Dia berjalan masuk. Dijelaskan ternyata takdir kakak Lin Yu lebih baik daripada Lin Yu sendiri. Kakaknya Lin Yu mendapat kenaikan saat kelas 2 SMA, dan nilai vitalnya sudah menembus angka 10.000. Bahkan, memiliki kemampuan langka berupa telekinesis. Tapi entah kenapa di hari ulang tahunku ke-17, kakakku tiba-tiba jatuh koma tanpa sebab. Lin Yu memandangi kakaknya di dalam tabung. Semenjak saat itu dia tak pernah sadar lagi. Terdapat 2 mayat monster jakal dan seorang warrior. Aku harus membalas budi kakakku. Lin Yu mendorong mayat warrior yang mau dikremasi karena 1 kali kremasi dia bisa dapat 20.000. Uang itu ingin dia gunakan untuk mengganti obat yang hancur tadi. Dia membutuhkan 10 kali kerja untuk memenuhi tangki kakaknya. Saat dia memulai kremasi terdapat aura gelap yang keluar dari mayat itu. Lin Yu menatap dengan serius, matanya membelalak tak percaya.
Aura gelap itu semakin pekat dan berusaha keluar. Lin Yu membuka maskernya dan mempertanyakan anomali yang terjadi. Aura gelap itu keluar melalui celah pintu seolah memiliki kesadaran menerjang ke dahi Lin Yu. Tanpa sadar kesadaran Lin Yu pudar dengan mata mengantuk karena rasa nyaman itu. Pikirannya dibawa ke satu tempat, yaitu ingatan masa lalu Lin Yang. Setelah lulus sekolah, Lin Yang berhasil masuk ke militer. Dengan dedikasinya dia belajar dengan giat dan mempertaruhkan nyawanya di garda depan. Namun sayangnya itu adalah pertempuran terakhirnya. Lin Yu tersentak menanyakan kejadian apa yang terjadi. Keringatnya membasahi pipinya, lamunannya terpotong oleh bunyi sistem Soul. Devoting telah diaktifkan. Namun monster jakal terbangun menjadi zombie. Lin Yu masih sibuk dengan sistem di depannya tanpa menyadari monster jakal yang mendekat. Lin Yu menoleh ke arah jakal monster level 1 itu jadi zombie. Sialan. Monster itu meraung dan menyerang Lin Yu. Refleks Lin Yu menjaga kepalanya dengan tangannya. Lin Yu mengumpat, untungnya masih ada rantai yang menahan monster ini. Sistem berbunyi terdeteksi Soul Memory Warrior level 1. Liang, silahkan host pilih salah satu kemampuan berikut untuk dipelajari. Lin Yu sambil tergagap memilih B. Namun rantai yang menahan monster itu satu persatu terlepas, mata Lin Yu terbelalak. Cakar monster itu membelah angin, tanpa sadar Lin Yu bisa menghindar. Rasanya ada kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhku, gumam Lin Yu. Penglihatanku semakin tajam, aku bisa membaca gerakan monster ini. Tangan Lin Yu mengeluarkan aura gelap. Monster itu bersiap menyerang kembali, namun Lin Yu bisa menghindar. Lin Yu menajamkan penglihatannya, ini military combat art yang ada dalam ingatan tadi. Seolah Lin yang berada di belakangnya, tubuhku bereaksi dengan sendirinya saat aku bertarung. Monster itu menerjang kembali. Lin Yu menguatkan kuda-kudanya. Dia menyerang dengan sekali serangan lutut. Monster itu terlempar jauh. Lin Yu masih dengan tatapan tidak percaya, sejak kapan aku punya kekuatan sebesar ini. Lin Yu membuka sistem, terdapat Basic Military Combat Arts, progres 10%. Meningkatkan 10% kemampuan fisik serta melihat titik lemah lawan. Apa karena ini? Ternyata keberuntungan seperti ini. Dengan mulutnya yang menganggap tak percaya, ini terlalu luar biasa. Tangannya dikelilingi aura. Mungkin karena aura ini, sistem terdeteksi ada mayat, soul devouring bisa dilakukan. Lin Yu menoleh ke arah jakal itu, sambil berkata, sebaiknya ku coba lagi, dan kini memperlihatkan Lin Yu yang membawa abu hasil kremasi. Setelah meletakkannya, Lin Yu mengucapkan terima kasih atas kekuatannya, dan semoga tenang di sana. Lin Yu melipat bajunya sambil bergumam, kejadian barusan terjadi saat melakukan kremasi. Semoga kali ini pun sama. Tangannya menyentuh monster itu. Seketika aura gelap keluar dan mengelilingi tangannya. Wajah Lin Yu membelalak. Seketika aura gelap itu menjadi satu dengan kulitnya. Matanya memancarkan kekuatan, memberikan tanda serangan terhadap kepala. Aura gelap itu masuk ke dahinya dan mengantar dia ke ingatan monster itu. Memperlihatkan monster itu yang selalu kelaparan dan membunuh para warrior. Meskipun sudah makan banyak, namun anehnya monster ini tidak pernah merasa kenyang. Ingatan Lin Yu pun kembali ke dirinya. Dirinya merasa mual mengingat pembantaian yang dilakukan monster ini. Keringatnya keluar. Dia tidak menyangka pertempuran yang dilakukan para warrior menghadapi begitu banyak monster setiap hari. Sistem berhasil membaca soul memory monster jakal level 1. Lin Yun menoleh. Silahkan host memilih salah satu kemampuan untuk dipelajari. Kemampuan itu meliputi Razor Claw Skill, Devoting Art, Chaotic Consciousness. Lin Yun memegang dagunya dan menimbang sesuatu. Razor Claw atau Devouring Art, pilih yang mana ya? Lin Yun mengingat skill Devouring. Dia mempertanyakan, apakah Devouring akan memaksaku memakan manusia? Aku tidak mau.
Lin Yun memantapkan pilihannya yaitu Razor Claw Skill. Seketika tangannya mengeluarkan aura merah dan hitam, dan merubah sepenuhnya bentuk tangannya. Lin Yun sangat kagum dengan tangannya yang menyerupai monster jakal. Razor Claw Skill dalam pertarungan bisa beralih ke claw mode untuk bertarung melawan musuh. Lin Yun tersenyum bahagia menatap tangannya. Tangan bisa berubah jadi cakar tajam untuk menyerang. Ini sangat keren, ujar Lin Yun. Matanya menangkap sesuatu pada sistemnya skill Soul Devouring, sedang Chol Doun bisa digunakan kembali setelah 12 jam. Lin Yun duduk bersilah dan mencoba mendalami sistem tersebut. Sistem Military Combat Art bisa digunakan atau ditumpuk. Saat bertarung tadi sistem memberikan peningkatan terus maksud dari tumpuk ini. Tangannya memegang dagunya, apa maksudnya menyerap skill yang sama? Lin Yun menghela nafas, nanti kalau dapat kesempatan akan aku coba. Matanya membelalak, ternyata sistem ini memiliki level. Berarti sistem ini bisa naik level. Sayangnya tidak ada panduan cara untuk meningkatkannya. Lebih baik aku fokus ke hal yang bisa ku kuasai dulu. Sambil berdiri. Nanti juga pasti bakalan tahu cara meningkatkan sistemnya. Military Combat ini sangat berguna dalam pertarungan. Sambil mengepalkan tangannya. Mumpung ada waktu, aku tingkatkan dulu. Matanya terpejam mengingat-ingatkan Lin Yang. Dia meniru ingatan Lin Yang. Lin Yun seolah menari dengan gerakan military combat. Semakin lama gerakannya semakin sulit. Murid biasa tidak mungkin bisa melakukannya. Pukulannya mendesing angin. Tapi berkat soul memory milik Liang. Meski sulit, rasanya seperti sudah kulatih ribuan kali. Semakin dia bergerak, aura hitam yang dia keluarkan semakin pekat. Setelah membuka jaketnya, dia berkata military combat ini jauh lebih berat dibandingkan latihan di sekolah. Baru sekali coba saja sudah capek, tapi rasanya ki dan darahku jadi lancar dan terpusat. Dengan ekspresi girangnya dia ingin mencoba berkali-kali. Latar berpindah di tempat yang gelap gulita. Terdengar suara yang memanggilnya berkali-kali. Lin Yu, Lin Yu. Lin Yu tersadar dia sedang berada di kelas. Lin Yu, orang tuamu bayar sekolah supaya kau belajar bukan tidur. Suara omelan dari guru. 2 bulan lagi ujian masuk universitas. Tapi nilai vitalmu bahkan belum cukup untuk masuk universitas. Apa kau mau jadi kuli bangunan? Hao Lai menyambung. Hahaha, nilai vitality miliknya terlalu rendah. Sambil menatap Lin Yu dengan tatapan sinisnya. Jadi kuli bangunan pun pasti ditolak. Lin Yu paham dengan kesalahannya, dia meminta maaf ke gurunya. Pelajaran sudah selesai, ujar guru itu sambil berjalan keluar. Lin Yu, kenapa anak ini tidak mau sedikit lebih berusaha? Sayang sekali. Lin Yu menghela nafas. Tadi malam aku terlalu semangat berlatih, sampai tidak sadar sudah berlatih military combat art semalam tanpa tidur. Sambil memperlihatkan wajah letihnya. Tapi progresnya cuma naik sampai 1,1%, ini terlalu lambat. Sepertinya pertarungan sunggan lebih efektif untuk meningkatkan progresnya, dia tidak tahu kalau memilih absorb. Seketika lamunannya terpecah oleh panggilan seseorang. Ternyata itu Zhao Lei. Yo, Tuan Muda Lin masih mengantuk saja. Sambil mendekat ke arah Lin Yu. Dia berkata, tak usah mimpi jadi warrior, lebih baik kau berhenti sekolah dan jadi pengemis bareng kakakmu yang koma itu, pasti bisa menghasilin uang. Hao Lei tersadar seperti ada yang berubah dari Lin Yu. Namun Lin Xin menyela. Zhao Lei, kau keterlaluan sekali. Zhao Lei mengerutkan wajah.
Lin Xin ini bukan urusanmu, pergi sana ke tempat lain. Lin Yu pun merasa muak, dia beranjak dari kursinya. Aku pergi saja dari sini sambil memegang tangan Lin Xin. Aku tak mau jadi bodoh kayak dia. Lin Xin pun tersipu, wajahnya memerah. Kenapa rasanya Lin Yu jadi tambah gantengnya, postur tubuhnya pun jadi makin keren. Di sisi lain Zhao Lei masih memprovokasinya. Bilang saja kalau takut, dasar sampah, kau kabur karena takut aku hajarkan. Lin Yu pun menghentikan langkahnya, sambil menoleh ke belakang dia berseru, kalau kau memang mau dihajar, gimana kalau kita duel di ruang bela diri? Tantangan itu disambut ejekan Zhao Lei dan teman-temannya. Nilai vitality milik Zhao Lei mencapai 2,7, sudah masuk kriteria calon warrior, bahkan akademi memberinya latihan khusus, dengan wajah meremehkannya, sampah tukang tidur, jangan sok jagoan, kalau nanti babak belur dan cacat, ujung-ujungnya minta ganti rugi. Ucapan itu disambut baik oleh Lin Yu, pertarungan bebas, resiko tanggung sendiri. Zhao Lei pun kembali menanggapinya, kau sendiri yang cari penyakit. Di luar ruangan terjadi banyak perbincangan. Ayo cepat, katanya ada kakak kelas yang mau duel di ruang bela diri. Siswa pun banyak yang berkumpul. Sudah lama tidak lihat orang sparring, bakal ada tontonan seru nih. Di dalam ruangan mereka berdua sudah bertatap-tatapan bersiap untuk bertarung. Zhao Lei, nilai vitality-mu jauh lebih tinggi, ujar si botak. Langsung habisi dia dengan satu serangan. Zhao Lei menyeringai, dia menyiapkan kuda-kudanya. Berhubung kakak Zhang tidak ada, aku akan turun tangan menghajarmu. Lin Yu menatap dengan serius. Sok jagoan, kau itu cuma si penjilat. Seketika pukulan Zhao Lei sudah berada di depan mata Lin Yu. Beraninya kau bicara seperti itu. Semua orang menatapnya. Terlihat wajah kekhawatiran dari Lin Xin. Namun dengan refleksnya Lin Yu menangkap tangan Zhao Lei. Sambil meremasnya Lin Yu melemparkan ancamannya, wajah Zhao Lei pun pucat pasi. Sambil mengeluarkan keringat sejagung, dia berkata, kok bisa? Dengan tergagap. Kok bisa? Sampah yang cuma punya nilai vitality 0,62 tapi punya kekuatannya malah lebih kuat dariku. Lin Yu menarik tangannya sambil memberikan combo mematikan. Dengan lututnya dan disusul dengan pukulannya. Terlihat gigi Zhao Lei yang remuk. Zhao Lei terpental. Dengan wajah babak belur dia menangisi giginya. Lin Yu dengan tatapan dominasinya. Kalau tidak mau nasibmu berakhir lebih parah dari kehilangan satu gigi, jangan coba-coba menghina kakakku lagi. Lin Yu tahu dia bisa menjadi pusat perhatian jika terus di situ. Dia mengambil tasnya, tanpa berkata-kata. Dia langsung pergi. Zhao Lei tanpa rasa mau. Dia menatap pedang di sampingnya. Tanpa membuang waktu Zhao Lei menerjang Lin Yu. Lin Yu, kubunuh kau. Karena latihannya Lin Yu bisa merasakan serangan dari belakangnya. Pedang itu hampir mengenai Lin Yu namun belum sampai pedang itu sudah hancur. Tangan Lin Yu berubah menjadi cakar jakal. Seketika wajah Zhao Lei menjadi pucat. Lin Yu bertanya, masih mau lanjut? Sambil berekspresi serius. Penonton mulai kebingungan. Mempertanyakan cakar itu. Lin Xin terkagum, keren banget. Tanpa butuh senjata apa-apa lagi kalau sudah punya kemampuan seperti itu. Apa kemungkinan dia terinfeksi? Tanya murid sebelah Lin Xin. Sepertinya ini bukan kemampuan yang wajar bagi manusia. Zhao Lei sampai tidak bisa berkata-kata. Namun dia teringat dengan Zhang. Tunggu saja kau. Kakak Zhang pasti akan memberimu pelajaran. Lin Yu sambil beranjak pergi akan. Kutunggu.
dengan wajah tanpa minatnya. Latar berpindah di tempat kerja Lin Yu. Sambil mengambil seragam kerjanya dia berkata, masa cooldown skill Soul Devouring selama 12 jam sudah berakhir. Sekarang aku bisa lanjut absorb skill baru. Sambil berjalan, aku tidak tahu apa yang akan aku dapatkan hari ini. Di belakangnya terdapat bosnya. Lin Yu bertemu aku pun kau tidak mau menyapa. Lin Yu menatapnya. Sambil berjalan melewati Lin Yu, bocah sekarang sudah tidak punya sopan santun. Kau bisa dapat pekerjaan ini karena bantuanku, tapi tak tahu cara berterima kasih. Lin Yu menatapnya dengan tatapan kesal. Aku diterima kerja hanya karena kau kesulitan cari orang. Kalau bukan demi uang, aku juga tidak sudi bekerja untukmu. Sambil memberikan salam perpisahan, dia memberi perintah. Hari ini ada banyak mayat yang harus dikremasi. Cepat kerja dan jangan malas-malasan. Lin Yu berjalan mendekati mayat. Dia mempertanyakan kenapa belakangan ini, para warrior yang dikirim ke sini semakin banyak. Lin Yu mengingat ingatan monster jakal yang kemarin ia dapatkan. Seingatku dari Soul Memory Jakal kemarin, ada gambaran tentang pertahanan garis depan yang berhasil dijebol. Mata Lin Yu menyeringit. Apa mungkin wilayah perbatasan sedang dalam bahaya? Tidak mungkin. Sambil menghela nafasnya, kalau hal itu benar terjadi pasti sudah masuk berita. Lin Yu teringat akan tujuannya apapun yang akan terjadi, aku harus mengingatkan kekuatanku. Dia mendoakan mayat itu dan meminta maaf. Lin Yu mengaktifkan skillnya, matanya menangkap seragam yang dipakai mayat itu. Seragam ini sama dengan yang dipakai Liang. Siapa tahu aku bisa dapat military combat art yang lebih kuat. Matanya terpejam. Aura gelap menyebar, masuk ke dahinya. Sistem berhasil membaca soul memory dari warrior level 1 Wang Muyang. Silahkan host memilih salah satu skill di bawah ini. Skill tersebut meliputi Military Combat Art, Corrupted Squad Emblem, Chourage to Peris Tegeker. Lin Yu memantapkan pilihannya sambil menatap dengan tatapan fokusnya. Dia memilih Military Combat Art. Tangannya mengepal. Salah satu cara meningkatkan progres skillnya yaitu absorb. Dia ingin melihat hasilnya untuk ia pelajari. Seketika sistem berbunyi. Basic Military Combat Art level 2 meningkatkan 20% kemampuan fisik dasar, mengamati titik lemah lawan, serta dapat memprediksi jalur serangan musuh 0,5 detik lebih awal. Wajah Lin Yu pun berseri kegirangan. Ternyata efek absorb pada skill yang sama bisa langsung meningkatkan level. Sambil mendekatkan tangannya ke mayat kedua, dia berkata, kalau begini level maksimal skill ini akan tercapai dalam waktu singkat. Namun karena terbawa suasana dia melupakan jika skillnya telah cooldown. Dia menjadi lemas. Sambil menghela nafas dia bergumam, aku lupa kalau skill ini punya cooldown, jadi tidak bisa dipakai berkali-kali. Dia pun kembali ke pekerjaannya. Lebih baik aku selesaikan pekerjaanku dulu, baru lanjut meningkatkan Military Combat Art. Sambil mendorong troli mayat itu. Latar berpindah ke garis depan perbatasan, memperlihatkan hasil pertempurannya memakan banyak korban. Tim evakuasi membereskan mayat-mayat. Hati-hati, tulang lehernya patah semua, cuma sisa kulit dan daging yang menempel, jangan sampai lepas. Mayat-mayat tersebut telah dimasukkan ke dalam truk. Terlihat terdapat 2 truk yang akan membawa mayat. Truk jenazah nomor 1 sudah penuh, jalan sekarang. Sambil memberikan aba-aba berupa menepukkan ke truk itu agar cepat jalan, suara desingan mesin pun berbunyi tanda truk nomor 1 berjalan. Karena melewati jalan rusak sehingga membuat seolah-olah dalam tumpukan mayat terdapat sosok monster yang masih hidup. Dan kini memperlihatkan sosok Zhao Lei yang sedang menyudutkan Lin Xin. Zhao sambil berkata, Lin Xin, ini peringatan terakhir dariku. Sehingga Lin Xin mengeluarkan keringatnya.
Ajak Lin Yu ke lapangan setelah pulang sekolah, aku tidak akan memukulnya, ujar Zhang sambil memainkan korek api. Hanya suruh dia berlutut minta maaf pada Xiao Lei, dan masalah ini selesai. Zhang berjalan mendekat sambil memberikan ancaman. Kalau kau menolak, aku takut kau tidak bisa keluar dari koridor ini. Lin Xin membantahnya. Aku tidak mau. Dia menyaksikan bahwa Xiao Lei yang memulainya terlebih dahulu, jadi Lin Yu tidak bersalah. Sambil teriak ke arah Xiao Lei berteriak balik. Kakak Zhang tidak perlu habiskan waktu bicara dengannya, dia dengan Lin Yu memang satu komplotan. Kemarin saat Lin Yu memukulku, dia malah berdiri di samping sambil tertawa. Lin Xin membantah. Kau berbohong, aku tidak pernah, namun ucapannya terpotong oleh sebuah tangan yang menyerobot buku yang dilakukan oleh si botak. Balikan punyaku, ujar Lin Xin. Wah, panik sekali, jangan-jangan ini untuk si sampah Lin Yu itu ya? Tanya si botak. Diamlah, seruan dari Xiao Lei sambil mendorong Lin Xin. Si botak membuka buku itu dan membacanya keras-keras. Poin penting ditandai, contoh soal dijelaskan detail. Sambil tertawa ringan si botak, niat sekali ya. Dengan tatapan tak terduga si botak berkata, sayang sekali, mau dibantu sebanyak apapun, sampah tetaplah sampah. Si botak merobek buku itu menjadi dua. Terdengar suara jeritan di lorong. Jangan, teriakan dari Lin Xin. Xiao Lei sambil masih memegang tangannya, suruh siapa ikut campur urusan orang. Sekarang tahu kan akibatnya kalau membela orang yang salah? Lepaskan dia, ucap Zhang, menangis hanya karena buku catatan kecil. Zhang mendekat ke arah Lin Xin. Ibu jarinya memegang bibirnya. Membuatku senang jauh lebih berharga dibandingkan bergaul dengan sampah, ujar Zhang. Lin Xin marah, dia menggigit jempol Zhang. Emosinya meluap. Dia membalasnya dengan dua kalimat. Pergi sana. Zhang yang tersulut melemparkan satu tamparan bersih ke arah Lin Xin. Lin Xin kesakitan. Dia memegangi pipinya. Xiao Lei menyeringai. Mantap sekali, kakak Zhang. Si jalang ini berani menggigitmu, itu artinya dia tidak menghargaimu. Buku catatan itu aku siapkan selama setengah bulan untuk Lin Yu. Gumam Lin Xin di dalam hatinya. Lin Xin mendapat tumpuan. Sambil berusaha mengambil kembali buku miliknya. Pokoknya jangan sampai mereka menghancurkan semuanya. Wajah Zhang menyengringit. Diberi hati malah minta jantung. Zhang menangkap dan langsung membantingnya di lantai. Terlihat ekspresi kesakitan dari Lin Xin. Inilah perbedaan nilai vitality antara aku dan kau, sambil mencekik Lin Xin. Aku yang terkuat dan tercepat di sekolah ini, kau cuma menyiksa diri kalau mencoba melawan. Kalau kau suka pakai kekerasan, akan kubuat kau menyesal. Sambil melepaskan cengkramannya, Zhang memberikan perintah. Kalian bertiga, hajar dia, jangan takut dia terluka. Aku yang akan bertanggung jawab. Mereka bertiga pun mengerumuni Lin Xin. Dengan seringai penuh kemenangan, si gondrong mengepalkan tangannya. Ini akibat kalau berani melawan kakak Zhang. Serangan itu ditangkap di udara oleh Lin Yu. Dengan tatapan permusuhannya, 4 cowok lawan 1 cewek. Apa kalian tidak punya harga diri? Lin Xin merasa bersalah. Lin Yu, aku tidak apa-apa. Kau pergi saja dan jangan cari masalah dengan mereka. Lin Yu menghiraukan Lin Xin. Dia meremas tangan si gondrong. Wajah si gondrong berubah, yang tadinya mendominasi menjadi wajah kesakitan. Lin Yu, akhirnya kau muncul juga. Zhang mendekat. Baguslah, jadi aku tidak perlu repot-repot mencarimu lagi. Lin Yu menatap kertas sobekan. Poin penting ujian warrior. Dengan diikuti kata-kata penyemangat dari Lin Xin. Lin Yu menatap mereka berempat. Anggap saja kalian ini anjing liar yang asal gigit sampai catatannya robek.
Zhang merundukkan wajahnya. Sampah sepertimu bisa bicara seperti itu juga ya? Tanpa banyak basa-basi Lin Yu langsung memberikan ho ke wajah Zhang. Zhang terpental namun dia masih bisa menjaga keseimbangan. Lin Yu sambil mengeluarkan aura gelapnya. Akan kubalas kalian semua penghinaan yang dia terima, 2 kali lipat. Sontak membuat tatapan tidak percaya dari murid lain. Lin Yu sudah gila. Dia berani bicara begitu pada Zhang Yang. Kemarin memukul Zhao Lei, sekarang masih mau memukul kakak Zhang juga. Zhao Lei memberikan provokasi. Kakak Zhang, hajar dia. Hajar sampai mati. Dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca, Zhao Lei berkata menarik. Dia menyeringai memperlihatkan tubuhnya yang dilindungi armor. Lin Yu, kenapa dulu aku tidak sadar kalau kau punya harga diri sebesar ini? Rasanya terlalu mudah kalau aku menghabisimu di sini sekarang. Zhang mengambil selembaran kertas di sakunya. 3 hari lagi pertarungan terbuka di arena latihan pusat. Sambil menyodorkan kertas itu. Kalau kau menang aku akan meminta maaf, memberi kompensasi, dan menjamin tidak akan pernah ganggu kalian lagi. Terlihat isi kertas tersebut. Formulir pengajuan pertarungan terbuka Akademi Kinteng. Tapi kalau kau kalah, Zhang mendekat, kau harus berlutut di depan semua orang, akui kalau kau cuma sampah, dan keluar dari akademi secara sukarela. Pertarungan terbuka. Berarti seisi sekolah bisa melihat secara langsung, ujar siswa lain. Zhang yang ini berniat menghancurkan hidup Lin Yu? Lin Yu tamat. Lin Xin memegang tangannya. Lin Yu, jangan terima. Kakakmu masih butuh perawatan darimu. Lin Yu, sudahlah, keluar dari akademi itu bukan sesuatu yang sepele. Nilai vitality Zhang 3,5, sedangkan kau bahkan tidak sampai 1. Selisihnya terlalu jauh untuk bisa menang. Jangan gegabah. Zhao Lei dan gengnya meringis penuh kemenangan. Bilang saja kalau kamu takut. Berlutut dan bersujudlah 3 kali. Mungkin saja kakak Zhang akan mengampunimu. Sampah tetaplah sampah. Tak usah sok kuat. Ujar si gondrong. Tanpa pikir lama Lin Yu mengambil formulir itu. Aku terima. Selama proses pertarungan, rekam semuanya dan siarkan. Lin Yu menandatangani formulir dan memberikan ke Zhang. Zhang menjawab, bukan cuma untuk 3 hari ke depan, akan ku buat semua orang melihatnya dengan jelas selamanya. Sambil menerima formulir itu dengan kepuasan, Lin Yu berjalan pergi. Siapa sebenarnya orang yang pantas berada di dalam tempat sampah? Latar berpindah le tempat kerja Lin Yu. Terlihat Lin Yu sedang membuka pintu, namun dari belakang terlihat bosnya dan salah satu rekannya. Lin Yu masih bergelut dalam pikirannya. Dalam 3 hari ini, aku harus meningkatkan military combat art atau menyerap skill baru. Tatapannya memberikan tanda bahwa dia sudah memilih jalan yang ingin dia tempuh. Pertarungan terbuka 3 hari lagi, aku harus menang. Dari belakangnya, kiriman hari ini berasal dari krematorium nomor 1 yang sudah penuh. Jadi mereka mengirimkan sisanya ke sini, ucapan bosnya. Lin Yu seolah menangkap sesuatu. Krematorium nomor 1. Bukannya itu tempat untuk menangani mayat monster yang lebih kuat. Jumlah mayat yang melimpah ini jadi bukti kalau krematorium kita punya kemampuan. Sambil menatap bosnya. Semua ini karena arahan dari Anda pengawas Wang? Bos itu menjawab dengan bangga. Kau memang bisa diandalkan. Vitality milikmu sekarang yang paling tinggi di sini. Kalau kerjamu bagus, kau akan dapat imbalan yang setimpal. Bos itu menatap Lin Yu, dia berkata dengan cetus, Lin Yu, dari tadi kau cuma diam di situ. Kau masih butuh uang tidak? Cepat sana pergi kerja? Lin Yu menjawab iya. Aku pergi sekarang.
dan kini memperlihatkan rungan pembakaran nomor 7. Rekan kerja Lin Yu sedang mendorong mayat monster. Dia mempertanyakan. Pantas saja tiba-tiba ada banyak mayat monster sampai harus kerja lembur untuk membereskannya. Namun terdapat aura gelap yang menyebar. Rekan kerja itu memperlihatkan ekspresi panik. Monster besar sudah berada di belakangnya siap menerkam rekan itu teriak. Dengan sekali serangan rekan Lin Yu tewas seketika. Monster itu seolah membuat lukisan di lantai dengan tinta darah. Lin Yu mendengar suara teriakan remang-remang. Suara apa itu? Sepertinya ada orang yang teriak kesakitan. Sambil mendorong mayat itu, Lin Yu berkata, "Sepi sekali, mungkin cuma perasaanku saja, mending selesaikan pekerjaanku." Lin Yu mendatangi tumpukan monster. Hari ini semuanya mayat monster, ia tanya Lin Yu dalam hati. Sambil memandangi monster dia mengingat, karena banyaknya mayat monster dia tidak bisa mengupload skill military combat. Namun hal itu menjadi kelegaan bagi Lin Yu, bahwa sekarang wilayah perbatasan sudah membaik. Lin Yu menatap sesuatu yang terasa menjanggal pada warna bagian monster tersebut. Dia bertanya, kok kayaknya warna sisiknya berubah? Seketika monster itu terbangun dan langsung menerkam Lin Yu. Lin Yu kaget. Di saat-saat terakhir dia berhasil menghindar. Monster itu mempunyai skill mimikri. Monster itu menghilang. Lin Yu mempertanyakan. Monster itu tidak muncul dari mayat, tapi menyamar jadi jaringan yang sudah membusuk. Wajahnya menyengeringit, ternyata ada monster yang menyelinap masuk dengan cara seperti ini. Lin Yu memantapkan kuda-kudanya. Kalau aku tidak melakukan sesuatu, tempat ini akan berubah jadi neraka. Lin Yu memejamkan mata dan pertajam semua indera, ditambah menggunakan pengamatan military combat art untuk mencari titik lemahnya. Indra Lin Yu merasakan pergerakan di depannya. Dia membuka mata. Ketemu? Lin Yu mengambil barang di meja dan langsung melemparkannya. Seketika monster itu mulai memperlihatkan dirinya. Monster kembali menerkam Lin Yu. Karena Lin Yu sudah melihat kelemahan monster itu. Tanpa adu kekuatan, Lin Yu langsung menyerang titik lemahnya. Tangannya berubah menjadi cakar. Sayatan langsung Lin Yu berikan sambil menghindari serangan monster itu. Sial, jangan sampai terkontaminasi, gumam Lin Yu sambil melihat sekitar tubuhnya. Dia bersyukur karena military combat level 2 membuatnya bisa memprediksi jalur serangan lebih awal. Beruntungnya dia hanya mendapat luka goresan biasa. Namun terdapat bunyi peringatan di seluruh ruangan. Perhatian semuanya, monster bersisik ilusi tak kasat mata muncul di ruang 3, 7, 14, dan nomor 15, segera evakuasi ke safe room dan tunggu bantuan dari militer. Sontak Lin Yu panik. Dia tidak mengira ternyata terdapat monster di tempat pemakaran lainnya. Lin Yu bergegas keluar dari ruangannya. Namun saat di pintu keluar dia menemukan mayat teman kerjanya yang tadi. Sebenarnya ada berapa banyak monster yang berhasil menyusup masuk? Tanya Lin Yu. Lin Yu berpas-pasan dengan bosnya yang sedang berlari ketakutan. Tolong, pengawas Wang. Lin Yu ragu lebih baik menyelamatkan diri atau menyelamatkan orang lain. Sudahlah, menyelamatkan orang jauh lebih penting, gumam Lin Yu. Dia melemparkan sesuatu ke arah monster terdekat guna membeli waktu. Sebelah sini. Sambil membuka pintu, berkat Lin Yu 3 orang berkemungkinan berhasil diselamatkan. Saat ini aku belum yakin bisa menghadapi banyak monster sekaligus. Ucap Lin Yu sambil berlari ke arah safe room. Jauh lebih tepat kalau pergi ke zona aman untuk mencari bantuan. Terdapat dorongan yang mendorong Lin Yu. Kau tetap di belakang untuk berjaga.
Lin Yu menggigit giginya tak percaya terhadap pengkhianatan yang dilakukan di depannya. Ini gunanya sampah sepertimu. Lin Yu mengeluarkan keringatnya. Sambil membeli waktu dia tidak bisa lenggah melawan monster yang bisa berkamuflase. Lin Yu sambil menendang monster itu dia tetap gigih agar bisa masuk ke ruangan Saferum. Namun dari pintu itu, terdengar teriakan, tutup pintunya. Tidak usah pedulikan sampah itu. Lin Yu berteriak tunggu, sambil melompat ke arah pintu. Namun dia terlambat, pintu itu sudah ditutup. Sialan, buka pintunya. Cepat buka. Dari belakangnya terdapat pantulan banyangan monster itu. Lin Yu menoleh pelan ke arah monster itu. Di belakangnya terdapat 4 monster yang haus darah. Salah pergerakan saja, Lin Yu bisa pindah alam. Dia menyadari bahwa 4 monster itu memiliki keterkaitan bahkan bisa kerjasama. Dia sadar pintu ini tak mungkin dibuka sebelum ada bala bantuan. Dia mengingat para warrior sering berada dalam situasi seperti ini bahkan lebih parah. Lin Yu mengernyitkan dahinya. Mau tidak mau memang harus ia lawan. Lagi pula kakaknya masih menunggunya, Lin Yu tak boleh mati di tempat ini. Lin Yu menerjang. Dia sudah menemukan targetnya. Mulai dari kau? Monster itu bingung, sepertinya kamuflase tidak akan mempan. Lin Yu menyiapkan pukulannya. Matanya terfokus. Karena military comet art milikku sudah meningkat sekarang, aku hanya perlu fokus untuk mendeteksi fluktuasi energinya. Dia melihat terdapat fluktuasi energi di bagian perutnya. Terlihat aura gelap itu seolah menjaga bagian tersebut. Lin Yu menyadarinya. Titik lemahnya ada di sana. Dia merubah tangannya menjadi cakar dan langsung melakukan tusukan. Namun dari sisi sampingnya terdapat serangan penyergapan. Lin Yu mengeratkan giginya. Seketika seolah dia menang posisi. Dia melemparkan monster yang dia tusuk ke arah monster lain. Aku bisa melakukannya. Ayo lakukan sekarang juga. Teriakan Lin Yu sambil melakukan serangan. Cakar Lin Yu berada di atas monster itu. Dengan emosi meledak dia memukul kepala monster itu. Monster itu mengeluarkan saus tomat. Tinggal 2 lagi. Dengan sikap percaya dirinya namun dia tidak melihat 2 monster itu. Menghilang, Lin Yu mempertanyakan dengan keringat di pipinya. Dia menyiapkan kuda-kuda. Dia sadar fluktuasi energinya tidak bisa dia deteksi. Kemungkinan monster itu lebih kuat dari monster sebelumnya. Mereka pasti masih ada di sini. Aku tidak boleh lengah. Tenang, Lin Yu memejamkan matanya. Aku pasti bisa menemukan kelemahan mereka. Atmosfer mendingin, dia memfokuskan energi fluktuasi di depannya lalu di belakangnya. Karena saking heningnya sehingga di ruangan itu suara tetesan darah dari lengannya sangat terdengar jelas. Akhirnya ketemu. Dengan tatapannya mengeluarkan aura gelap, Lin Yu berlari ke arah monster itu. 1 tusukan bersih diterima monster itu. Namun karena kelengahannya dia melupakan 1 monster yang tersisa. 1 sayatan dengan kecepatan gila berhasil mengenai target. Lin Yu tertatih kesakitan. Tangannya menerima serangan fatal. Lin Yu memandangi tangannya sambil bergumam. Tangan kiriku sudah hampir lumpuh. Monster itu melompat menjauh sambil melakukan kamuflase lagi. Menghilang lagi, kali ini jangan harap lolos dari pandanganku. Lin Yu melihat tetesan darah di depannya. Dia menoleh ke atasnya. Mata monster itu memancarkan permusuhan. Lin Yu menyeringai. Ternyata hal tersebut sudah direncanakan Lin Yu. Kena kau, aku sengaja menempalkan darahku di cakarmu. Monster itu menerkam dan Lin Yu juga, dan seolah mereka akan melakukan serangan penentu terakhir. Namun di saat-saat terakhir Lin Yu membelokkan serangannya sambil mencari posisi aman untuk tubuhnya, dia berhasil menghindar.
Lin Yu mendarat dengan aman. Namun seketika matanya menjadi kabur. Nafasnya tersengal. Aku belum boleh tumbang sekarang. Tangannya menahan tubuhnya untuk tetap tersadar, tetapi rasa lelah itu sudah tidak bisa tertahan. Dia sadar telah memaksakan tubuhnya, dia terkapar. Dari mayat monster itu keluar aura gelap. Aura gelap itu terbang menuju arah Lin Yu. Akhirnya bala bantuan datang. Terlihat Chen Sheng, kapten tim pembersih. Ia berkata sepertinya ada monster di arah depan. Dia memberikan instruksi ke arah bawahannya, semuanya tetap waspada. Sontak bawahan Chen Sheng melihat sesuatu yang mencengangkan. Bawahan itu menemukan Lin Yu dengan banyak mayat monster di belakangnya. Gila. Tidak mungkin semua monster ini. Apakah ini kelakuan bocah ini sendirian? Tanya tak percaya dari bawahan itu. Pengawas Wang keluar dari Safe Room. Akhirnya kalian datang juga. Dia bernafas lega, semua monsternya sudah matikan, tanya pengawas Wang. Chen Sheng mengangkat tangannya, sekarang sudah aman. Namun tetap dalam posisi siaga. Dengan suara tegasnya, tim 1 amankan yang selamat. Tim 2 periksa situasi di lokasi kejadian. Chen Sheng duduk memandangi mayat monster sambil menerka perlawanan yang dilakukan Lin Yu. Bekas robekannya tidak beraturan dan berantakan, seperti bukan disebabkan senjata manusia. Lamunannya terpotong oleh teriakan bawahannya. Kapten bicah ini masih hidup. Chen Sheng melirik. Tangannya sambil tergagap bawahan itu berkata, lihat tangannya. Tangan Lin Yu masih dalam wujud cakar jakal. Rekan bawahan itu menyiapkan kuda-kuda, mutasi. Dia sudah terkontaminasi. Kapten, selagi dia masih pingsan, kita harus segera membunuhnya. Kalau tidak dia akan berubah jadi monster. Chen Sheng menghentikan bawahannya. Dia menimbang situasi. Manajer War menyela dengan ekspresi panik. Tunggu apa lagi? Kalau sampai dia bangun kita semua bisa mati. Manajer War merengitkan dahinya. Dia harus mati atau semua orang akan tahu kalau aku yang mencelakainya. Chen Sheng mendekatkan senjatanya di leher manajer Wang sambil memberikan ancaman. Diam kau, kalau masih banyak bicara, kau yang akan aku habisi duluan. Chen Sheng berjalan menjauh sambil menjelaskan situasinya. Jejak di sekitar tempat ini dan serpihan daging yang terselip di sela jarinya membuktikan kalau dialah yang membunuh keempat monster ini. Terlihat tatapan tak percaya dari bawahan Chen Sheng. Tidak mungkin, kita satu tim saja pasti kewalahan kalau harus melawan 4 monster sekaligus. Dengan keringat yang mengalir di pipinya, tapi bocah ini bisa melakukannya sendirian? Manajer Wang berteriak membantah ucapan Kapten Chen Sheng. Tidak mungkin nilai vitality bocah ini hanya 0,68. Mustahil dia bisa menang kalau bukan karena terkontaminasi. Membunuhnya sekarang adalah pilihan yang terbaik. Tangan Lin Yu kembali seperti semula. Dengan nilai vitality 0,68, dia menghabisi 4 mystic skill sendirian. Chen Sheng mencoba mencari puzzle terakhirnya. Apa mungkin dia sosok jenius legendaris itu? Chen Sheng melemparkan fakta. Kontaminasi yang sebenarnya bersifat permanen. Dia sudah sembuh berarti dia aman. Kenapa kau panik sekali? Aku cuma mencemaskan keselamatan semua orang. Dia? Ucapannya terpotong. Sekarang kami kekurangan anggota. Kami sangat membutuhkan orang berbakat sepertinya. Chen Sheng berjalan meninggalkan Wang sendiri. Dia akan kami urus. Ayo kembali ke markas. Latar berpindah ke rumah sakit. Lin Yu seperti bermimpi ditambah paparan sinar matahari. Dia terbangun mengigo suara apa itu. Dia tersadar. Di mana ini? Ini, di rumah sakit. Tenang saja. Kau sudah keluar dari bahaya. Ucapan Chen Sheng. Lin Yu menjaga jarak. Kau siapa? Aku. Chen Sheng, kapten tim pembersih kontaminasi di area ini. Sambil memperlihatkan tanda pengenalnya. Dia menjelaskan maksud kedatangannya.
Aku datang ke sini untuk meminta maaf padamu. Invasi monster semalam adalah kelalaian kami. Apalagi tak sempat datang menolong hingga membuatmu dalam bahaya. Aku minta maaf. Lin Yu menjawab. Kejadiannya mendadak jadi memang tak bisa menghindari. Chen Zheng tersenyum. Bocah, kau sudah membunuh 4 Mystic Scale sendirian. Bahkan ada 1 level elit, itu sangat membantu kami. Sambil menggoda Lin Yu, dia memberikan tawaran, apa kau mau jadi warrior dan bergabung dengan kami? Lin Yu seperti tertimpa durian sepohonnya, dia mendapat kesempatan yang tak semua orang dapat. Aku bergabung dengan kalian. Dengan pupil mata melebar dia berkata beneran bisa. Chen Zheng menatap tak percaya. Normalnya orang akan sedikit ragu. Kau bersemangat sekali. Apa ada alasan kuat kenapa kau ingin jadi warrior? Tanya Chen Zheng. Lin Yu menjawab, aku sudah lihat terlalu banyak monster dan warrior yang gugur di krematorium. Belakangan ini warrior yang gugur semakin banyak. Daripada cuma dia menunggu mati, dengan tatapan yang penuh tekad Lin Yu berkata, aku lebih memilih bertarung untuk melindungi keluargaku. Chen Zheng menepuk bahu Lin Yu, bagus. Namun kau harus lulus ujian seleksi warrior dulu sebelum bisa masuk ke tim. Bukan cuma punya kemampuan. Bocah ini juga punya tekad untuk berkorban demi keluarga. Dia bibit yang bagus, gumam Chen Zheng di hatinya. Wajah Lin Yu menjadi murung. Untuk ikut ujian harus mencapai nilai vitality 3 ke atas. Tapi aku, ucapannya terpotong oleh selembaran kertas. Selembaran kertas itu adalah surat rekomendasi dari Chen Zheng. Chen Zheng dengan ekspresi tak sabar dia berjalan pergi. Ujian seleksi akan dimulai 1 bulan lagi. Siapkan dirimu dengan baik, gumam Chen Zheng diiringi suara pintu yang tertutup. Bisa jadi warrior berarti punya akses ke fasilitas medis terbaik. Mungkin saja penyakit kakak bisa disembuhkan. Euforia itu terpotong oleh bunyi sistem. Membaca memori jiwa dari Mystic Scale level Elite. Lin Yu tersadar, jiwa dari yang terakhir kemarin. Sistem harap host memilih salah satu kemampuan berikut untuk dipelajari. Skill itu meliputi skill Armor Defense, Claw Enhancement, Aura Camouflase. Lin Yu, bagus, perjuanganku kemarin tidak sia-sia. Lin Yu memegang dagunya, dia berpikir keras menimbang pilihannya. Yang pertama, skill Armor Defense bisa menahan serangan, Claw Enhancement bisa meningkatkan serangan, Aura Camouflage. Lin Yu menyeringai, kalau bukan karena beberapa tetesan darah itu, Aura Camouflage level Elite ini bisa dibilang sempurna. Aku ambil yang ini, sambil menekan pilihannya. Seketika aura gelap memancar memutari tubuhnya. Bunyi sistem, host dapat sepenuhnya menyembunyikan aura dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Mata Lin Yu terbelalak memandangi tangkannya yang menghilang. Namun Lin Yu merasa kamuflase ini belum sempurna, jadi dia perlu melatihnya. Karena Soul Devouring tidak bisa digunakan sementara waktu, ujar Lin Yu. Lebih baik latih saja skill yang ada sampai batas maksimal. Lin Yu memantapkan tekadnya. Untuk duel minggu depan lawan Zhang yang aku punya 1 kartu seruf tambahan. Latar berpindah ke area pegunungan, memperlihatkan Lin Yu yang sedang melatih skill kamuflasenya. Aura kamuflase bukan sekedar menghilang, tapi membuat diri jadi bagian dari lingkungan, ucap Lin Yu di dalam hatinya. Dalam percobaannya dia sering gagal. Bahkan burung pun tidak tertipu. Dia mengulangi terus dan mencoba menjadi satu seolah dialah alam tersebut. Dia harus seperti monster mengendalikan energi semaksimal mungkin. Lin Yu duduk bermeditasi. Dia menemukan metode melatih skillnya. Terlihat jangkauan dan efektivitas kamuflase terus meningkat. Sudah dia putuskan untuk menggunakan metode ini? Lin Yu melihat pantulannya di cermin. Guna melihat progres latihannya, terlihat ada kemajuan dari skill yang dia latih. Setengah tubuhku sudah menghilang.
tinggal setengah lagi. Bunyi dari sistemnya, aura kamuflase level 1. Profisiensi meningkat 5%. Sorak gembira dari Lin Yu, berhasil. Dia mengepalkan tangannya. Zhang, akan kubuat kau sadar siapa yang sebenarnya sampah. Latar berpindah ke arena, sorak ramai penonton terdengar sangat keras. Ini pertama kalinya aku nonton duel terbuka. Kali ini Lin Yu bukan cuma dikeluarkan namun akan dipermalukan. Sampah dengan nilai vitality 0,68 berani melawan Zhang Yang. Ini sih pembantaian sepihak kan? Di tengah kerumunan penonton, terlihat sosok Lin Xin. Lin Xin berpikir aneh-aneh. Berapa hari ini Lin Yu izin tidak masuk? Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Xiao Lei mendekat ke Zhang. Seperti sedang merencanakan sesuatu. Kakak Zhang, semua jebakan di arena sudah siap. Dengan muka jelaknya dia berkata hari ini dijamin Lin Yu gak bakalan selamat. Zhang melompat ke arena dengan satu hentakan kali dia mendarat dengan dramatis. Sambil mengeluarkan energi apinya, dia tersenyum menyeringai. Di mana sampah Lin Yu itu? Apakah dia ketakutan sampai langsung keluar dari sekolah? Dari sisi penonton terlihat wajah meremehkan dan kekecewaan dari gurunya. Lin Yu ini memang gak tahu diri. Sudah pasti dia bakalan dikeluarkan dari sekolah. Namun ucapan itu terpotong oleh suara pintu. Terlihat sesosok siluet seseorang. Benar, itu adalah Lin Yu. Dia berjalan dengan diiringi kelibatan angin dari sisi sampingnya menambah momen dramatis. Lin Yu. Tanpa pikir lama dia langsung menaiki arena. Matanya menangkap sesuatu. Ada yang tidak beres dengan warna lantai di pinggir arena ini. Zhang mendekati Lin Yu, dia berbasa-basi, akhirnya muncul juga. Aku kira kau sudah kabur karena ketakutan. Ucapan itu diterima dengan senyum percaya diri. Lebih baik kau pikirkan untuk minta maaf padaku. Seperti kesabaran Zhang sudah habis. Zhang menerjang. Sombong sekali kau, habis kau kali ini. Serangan itu berhasil menggores pipi Lin Yu. Zhang tersenyum, menghindar. Kita lihat saja sampai kapan kau bisa bertahan. Zhang memberikan serangan bertubi-tubi. Terlihat wajah Lin Yu yang kewalahan menahan gempuran Zhang. Dari sudut bawah penonton Xiao Lei masih dengan kata-kata mutiaranya. Kakak Zhang, habisi dia, kasih paham si sampah itu apa artinya perbedaan kekuatan itu. Ini gawat, kaki Lin Yu sudah berada di sudut. Zhang berhasil menyudutkan Lin Yu. Zhang melompat, dia menyiapkan pukulan ditambah angin terlihat seolah memutar. Kau mau lari kemana sekarang? Mata Zhang memancarkan api. Dia mencampurkan pukulannya dengan skill apinya. Pukulan itu seperti peluru senapan. Pukulan ini akan membuat kau dikeluarkan dari sekolah. Lin Yu menyeringai. Ternyata ekspresi kewalahan tadi hanya aktingnya. Dia sangat menunggu momen ini. Lin Yu menggunakan skill kamuflasenya dan seolah serangan Zhang menembus Lin Yu. Mulut Zhang terbuka tidak mempercayai penglihatannya. Sorak penonton menggema. Hai, hilang skill apa itu? Lin Xin tersenyum bangga. Gila, Lin Yu ternyata punya trik rahasia. Zhang sadar matanya tidak menipunya. Dia mendengar dari penonton ternyata Lin Yu benar menghilang. Pupil matanya mengecil. Kau pikir bisa menang cuma dengan trik murahan seperti ini? Dengan menyerang ke segala arah? Keluar kau, ucap Zhang. Zhang mendapatkan serangan tak terduga. Terlihat bekas sayatan. Seolah Lin Yu tahu bagian tubuh Zhang yang tidak terlapisi armor. Zhang mengumpat. Sial, akan kubunuh kau. Zhang menginstruksi Xiao Lei. Aktifkan sekarang. Dia ingin menggunakan rencana yang dia siapkan sebelumnya. Zhao menjawab oke, dasar penjilat. Dari sudut arena keluar pagar berlistrik. Dan lantai yang terbuka mengeluarkan api. Api itu melingkar memutari arena. Zhang tersenyum. Mau lari kemana kau sekarang? Dari sudut penonton terdengar teriakan gurunya.
Berhenti. Dengan ekspresi marah, ini sudah melanggar aturan. Teriakan itu dibalas dengan senyuman monster. Zhang, persetan dengan aturan. Di tempat ini aku yang membuat aturan. Kamuflase Lin Yu menghilang. Dia berada di depan Zhang tepat. Zhang menyeringai, akhirnya ketemu juga.